Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Abdul Syukur. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya ingin memaparkan RPS dan juga dilanjutkan dengan pengajaran di kelas. Sebagai dosen bahasa Inggris, saya mengajar di beberapa prodi pada mata kuliah bahasa Inggris dan ESP atau English for Specific Purposes. Dan khusus di prodi keperawatan program Diploma 3, saya mengampu dua mata kuliah. Yang pertama, itu adalah General English atau bahasa Inggris secara umum dan English for Nursing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan lebih detail terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi keperawatan program Diploma 3, yaitu pada mata kuliah English for Nursing. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 atau semester genap yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang integrasi 4 kemampuan dasar berbahasa Inggris, yaitu speaking, listening, reading, dan writing, termasuk aspek-aspek tata bahasa atau grammar dan kosakata ataupun vocabulary ke dalam ruang lingkup pelayanan dan pekerjaan perawat, baik dalam praktik klinik ataupun komunitas maupun pada pembelajaran di kelas ataupun di laboratorium. Terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah English for Nursing, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami fungsi bahasa Inggris dalam kehidupan di lingkungan kerja, di pendidikan maupun di masyarakat. Kemudian, mendemonstrasikan bagaimana memperkenalkan diri kepada perawat ataupun kepada pasien di lingkungan pekerjaan atau berbagai macam profesi di rumah sakit menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, yaitu menyebutkan departemen ataupun instrumen dan alat-alat yang digunakan oleh perawat di rumah sakit dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, yaitu memahami tanda dan gejala atau sign and symptoms dari sebuah penyakit dan kemudian melakukan anamnesis dan mengisi form anamnesis. Yang kelima, melakukan admission kepada pasien dan mendemonstrasikan patient assessment atau penilaian kepada pasien. Selanjutnya, yang keenam, yaitu demonstrasi atau praktiknya ekspresi yang digunakan dalam personal hygiene menggunakan bahasa Inggris melalui therapeutic communication. Kemudian yang ketujuh, yaitu memahami dan menjelaskan materi diet and nutrition kepada pasien. Yang kedelapan, yaitu mengkomunikasikan penggunaan obat, jenis-jenisnya, dosis, efek obat kepada pasien menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, yang kesembilan, menyusun rencana asuhan keperawatan atau nursing care yang mengacu pada SDKI, SLKI, ataupun SIKI. Nomor 10, berkomunikasi dalam pengambilan sampel, ya, sampel pada darah atau urination ataupun feces ataupun pada dahak. Yang 11, yaitu mengetahui dan memahami nama, lokasi, dan fungsi anggota tubuh manusia. Selanjutnya, yang ke-12, melakukan komunikasi dalam melaksanakan nursing skill, ya. Yang ke-13, yaitu melakukan komunikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ataupun checking vital sign. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dalam discharge planning. Terkait materi pembelajarannya, di meeting pertama akan saya berikan pendahuluan, ya, pendahuluan terkait introduction to nursing career, kemudian why is English included in the nursing syllabus. Yang nomor 2 adalah introducing yourself and hospital staff or personnel. Jadi memperkenalkan diri, ya, secara profesional sebagai perawat kepada pasien ataupun staf rumah sakit lainnya. Yang nomor 3 adalah nama dan fungsi dari beberapa mesin ataupun instrumen atau alat dan departemen yang ada di rumah sakit.
Yang keempat, terkait sign and symptoms of certain illness. Nomor 5, the patient observation and admissions. Nomor 6, expression in performing personal hygiene or support the patient conducting personal hygiene. Selanjutnya, nomor 7, patient diet and nutrition. Nomor 8, administering drug, types of drugs, form of administration, and then side effect. Nomor 9 yaitu adalah arranging or developing nursing care. Nomor 10, expression of anamnesis and filling the anamnesis form. Nomor 11, taking lab sample. Selanjutnya, the name and location and function of human internal and external organs. Selanjutnya adalah checking vital sign, dan yang terakhir adalah discharge planning. Dalam sistem pembelajaran di Universitas Kusuma Husada Surakarta, khususnya di program studi Diploma 3 Keperawatan, kami melakukan perkuliahan secara hybrid, yaitu kombinasi pembelajaran antara luring dan daring. Untuk di UKH sendiri, kami menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian Google Meet, ataupun Google Sites, ya, dan WhatsApp Group. Selain itu, kami juga menerapkan sistem minim kertas atau paperless, sehingga kami menggunakan sistem informasi akademik atau SIA UKH Surakarta. Sistem ini telah mengakomodir kebutuhan dosen dan mahasiswa, termasuk presensi kuliah, tugas kuliah, kemudian materi kuliah, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, dan penilaian atau assessment. Kemudian berbagai inovasi strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan agar tercapainya ataupun terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terdapat 3 metode pembelajaran yang saya terapkan. Yang pertama, yaitu adalah ceramah atau lecturing, yaitu penyampaian materi. Yang kedua adalah demonstrasi atau simulasi. Dan yang ketiga adalah diskusi secara kelompok. Materi ceramah ini saya lakukan agar mahasiswa nantinya dapat memahami atau memperoleh materi secara luas. Kemudian dalam metode demonstrasi atau praktek atau simulasi, metode ini saya berikan aplikasi contoh, ya, di dunia nyata terkait bagaimana cara berkomunikasi antara perawat dengan pasien, gitu, agar lebih bagus, jadi mahasiswa bisa melihat secara langsung. Kemudian terkait metode diskusi ataupun kelompok mahasiswa, di sini saya bentuk dalam kelompok-kelompok kecil dengan memberikan topik atau permasalahan atau studi kasus yang tentunya di dalam bidang komunikasi bahasa Inggris, sehingga mahasiswa tersebut dapat mempresentasikan ataupun mendiskusikannya. Tujuan dari metode diskusi ini, mahasiswa tadi dapat lebih percaya diri atau lebih confident dalam berkomunikasi di publik. Selain itu, saya di sini juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran problem based learning atau PBL. Bagaimana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Ya, dalam strategi ini memberikan kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret atau real atau nyata yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa selama menjalani profesi sebagai perawat. Salah satu contoh yang saya berikan secara langsung atau gambaran terkait tentang komunikasi yang tepat ketika akan memberikan atau melakukan personal hygiene kepada pasien. Bagaimana cara mengkomunikasikannya, meminta izin kepada pasien atau keluarga, bagaimana memberikan instruksi atau arahan dalam proses melakukan personal hygiene tersebut. Setelah saya berikan studi kasus ini, kemudian mahasiswa tersebut mendiskusikan dan memberikan analisis solusi terhadap masalah yang terjadi
melalui therapeutic communication. Untuk mempermudah penyampaian materi di sini, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, kemudian ada buku ajar yang sudah saya susun, begitu juga dengan referensi dalam bentuk e-book atau PDF yang sesuai dengan RPS dan bisa di-download secara langsung melalui SIA. Adapun materi dalam bentuk video yang memiliki kapasitas lebih besar bisa diunduh juga di link atau laman Google Site yang saya telah buat. Kemudian dalam kegiatan praktikum, saya di sini juga menyiapkan atau memberikan buku praktikum agar mahasiswa bisa belajar secara mandiri atau bisa mengaplikasikan student-centered learning. Untuk sistem penilaian, baik itu nilai soft skill, tugas kelompok maupun tugas individu, kemudian ada ujian tengah semester, ujian semester, dan praktikum telah disesuaikan atau diatur sesuai dengan bebannya masing-masing. Karena dalam RPS ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, maka nilai teori bobotnya adalah 67%, di mana itu terdiri dari nilai soft skill, UTS, UAS, dan penugasan. Dan sisanya yaitu 33% diambil dari nilai praktikum. Dalam pembelajaran teori, kriteria penilaian dan indikator penilaian berdasarkan performa mahasiswa selama UTS, UAS, proses pembelajaran, dan hasil penugasan. Sedangkan untuk kriteria dan indikator penilaian dalam pembelajaran praktek, di sini saya lihat langsung dari aktivitas ataupun keterampilan mahasiswa ketika melakukan praktikum. Ya, bagaimana kerjasama dengan kelompok, kemudian delivery atau presentasi atau penyampaian mahasiswa, serta bahasa tata bahasa ataupun grammar yang digunakan. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut dapat diketahui mahasiswa melalui SIA pada akun masing-masing, agar nantinya mahasiswa apabila mendapatkan nilai yang kurang bagus atau kurang baik, kita akan berikan remedial teaching dan remedial tes ataupun perbaikan sesuai jadwal kalender akademik yang ditetapkan di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, berikut saya akan menampilkan video proses pembelajaran dan praktikum pada mata kuliah English for Nursing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning ladies and gentlemen. Morning. Ya, perkenalkan, nama saya Bambang Abdul Syukur selaku dosen pengampu mata kuliah English for Nursing untuk semester ini. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Sebelum pembelajaran, saya ingin checking attendance atau melihat presensi kehadiran. Ya, saya cek melalui sistem informasi akademik UKH Surakarta. Ya. Bagi mahasiswa yang saya panggil namanya, ya, angkat tangan, ya. Kemudian say present, artinya hadir. Gitu, nggih. Yang pertama, Dwinta Maharani. Oke. Febrita Alfi. Oke. Yunita Aprilia. Oke, dan yang terakhir Fedra Anugrah. Oke, terima kasih karena teman-teman sudah datang tepat waktu dan sudah mengisi kehadiran di sistem informasi akademik tepat waktu. Oke, bisa kita mulai pembelajarannya, perkuliahannya? Ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran saya nanti semua informasi bisa teman-teman dapatkan di Google Site yang saya buat. Ya, ini adalah Google Site saya. Ya, terkait mata kuliah. Ya, untuk ISP memang saya menyediakan beberapa. Ada English for Nurse, ada Midwifery, ada Pharmacy, ada Administration. For General English ada Listening, ada Reading, ada Writing, ada Writing, ada Speaking. Ya, semua informasi bisa teman-teman akses di Google Site. Ya, bagi teman-teman yang mau mendownload atau mengunduh materi pembelajarannya juga sudah saya sediakan di sini, termasuk PowerPoint dan buku
ya, atau buku praktikum keperawatan, ya, buku English keperawatannya. Jadi semuanya bisa didapatkan di sini. Oke, kita masuk ke materi, nggih. Ya. Oke, materi kita adalah English for Nursing, bahasa Inggris untuk keperawatan. Ya, English for Nurse curriculum, ya. Patient come in all different shapes and size. Jadi pasien itu datang dari mana saja. Kita tidak tahu backgroundnya apa. Kemungkinan juga mereka bisa datang, ya, dengan background bahwa dia adalah pasien asing yang butuh layanan, ya, dengan komunikasi bahasa asing juga. Dan bahasa terbesar atau bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Ya, selanjutnya, why English is included in the nursing syllabus? Ya, mengapa bahasa Inggris dimasukkan ke silabus atau RPS dari keperawatan? Atau why English is important? Mengapa bahasa Inggris itu penting? For the students who wants to give or deliver your opinions, you can raise your hands and then say your names. Continue by your answer. Raise your hand please. Why English is important? My name is Dwinta Maharanjung. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dalam lingkungan medis. Oh, gitu, bahasa Inggris dalam lingkungan medis. Yang kedua, meningkatkan vocabulary dengan menggunakan bahasa Inggris dalam lingkungan medis, khususnya perawat. Vocabulary. Vocabulary itu adalah perbendaharaan kata. Apalagi? Yang ketiga, dapat bersaing dengan perawat asing. Bersaing, berkompetisi, ya, dengan perawat asing, ya, karena memang sekarang sudah era globalisasi sehingga banyak tenaga asing yang masuk ke Indo. Good answer. Terima kasih. Give applause, ya, for jawaban teman-teman semuanya kita tampung, kemudian akan saya rangkum, ya, dari berbagai macam jawaban tadi, ya. Yang pertama, the internationally, ya, alasan internasional. Kenapa internasional? Ya, the most usual, ya, language is English. Ya, pengguna bahasa Inggris itu jumlahnya paling besar di antara bahasa-bahasa yang lain. Kalau Indonesia ada di urutan ke-5. Jadi kita harus bangga juga terhadap bahasa Indonesia. Ya, most scientific conference and congresses are now held in English. Ya, kemarin di G20 gitu, ya, pertemuan para pemimpin-pemimpin besar di dunia, gitu ya. Di dalam kongresnya, ya, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Ada juga terkait visiting lectures or college and tutors often prefer to use English. Ya, kalau kita mendatangkan kuliah pakar, ya, dari speakernya luar negeri, gitu, ya, mereka prefer menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Yaitu tadi penggunanya memang paling besar. Selanjutnya terkait work experience atau pengalaman kerja, ya, there is a demand for nurses in every country. Ya, banyak negara luar juga termasuk Australia dan Jepang membutuhkan tenaga medis. Dan ketika teman-teman mau misalkan work abroad atau bekerja di luar negeri, ya, teman-teman harus menguasai bahasanya, yaitu adalah English. Ya. Selanjutnya ada education, ya, surfing internet for information and research update. Ya, ketika nanti kalian mau mengerjakan skripsi ataupun KTI ataupun tesis, ya,
banyak sumber-sumber informasi ya yang tertulis ya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada manuals ya, instruction manual for various machines and instruments are in English. Contohnya nih, kalau teman-teman semua beli HP, handphone, kan ada manual books-nya. Pakai bahasa apa? Ya, ada bahasa Inggrisnya, mungkin ada bahasa Cina gitu ya. Oke, kalian beli barang yang lain selain itu, ya manual books-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah patient care. Patients may present case histories or medication details in English. Ya, inilah momen ketika kalian menggunakan English skills ya dalam melayani pasien atau dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Jadi memang English for Nurses ini ya diperuntukkan bagi teman-teman semuanya ketika nanti kalian terjun di lapangan, ketika kalian bekerja. Okay. Selanjutnya ya, introduction to patients and other hospital staff. Jadi ada yang bisa memberikan contoh perkenalan diri, simple saja. Ya, kalau biasanya nih, ya ketika kalian SMP, SMA, perkenalan diri yang dikenalkan diri apa aja sih? Nama, oke, name, next. Age atau umur, next. Address atau alamat, apa lagi? Hobi, ya. Tetapi ketika kalian jadi perawat, masa iya kalian memperkenalkan umur, memperkenalkan hobi, memperkenalkan apa tadi? Address gitu ya? Masa ya seperti itu? Kira-kira sama enggak? Atau ada perbedaan? Ya, perkenalan diri sebagai perawat dan perkenalan diri sebagai orang biasa. Sama enggak? Beda. Ya, perkenalan ini ya akan kalian gunakan, kalian lakukan ketika kalian melakukan atau menjalankan aktivitas pekerjaan. Oke. Ya, introducing yourself to a patient. Gitu nggih? When meeting patient for the first time, make eye contact and then extend your hand. Ya, contohnya nih, hello Mrs. Cindy, I am Anissa. Ya, the nurse on duty who will perform your infus replacement. Ya, ada greeting, kemudian ada introduce your name, your positions, and then your purpose. Apa itu purpose? Tujuan. Oke, ada 4 komponen itu. Oke, saya minta teman-teman buat satu kalimat ya yang bisa mempresentasikan bahwa kalian ingin mengenalkan diri kepada pasien. Ada yang mau coba? Oke. Hello, Mrs. My name is Nurse Lutfi. Oh, Nurse Lutfi. In here, I would like to help you to give your medicine. Oh, giving medicine. Okay, good job ya. Thank you very much. Okay. Ada pertanyaan? Oke, come on. Oh, Mbak Intan. Perkenalan diri ketika sudah bekerja. Nah, ketika bekerja, ketika jadi perawat. Bekerja bagaimana ya Pak? Misal pada saat interview. Oh ya. Jadi ada perkenalan diri ketika kamu sudah bekerja dan kamu tanya, kalau saya belum kerja gimana Pak? Atau ketika menghadapi interview gimana gitu. Kalau menurut kamu nih, ya apa yang harus kamu kenalkan ketika kamu berada di posisi bertemu dengan HRD untuk interview? Kira-kira apa yang mau kamu perkenalkan? Yang pertama nama. Oh, names, oke. Nah, alamat, oke. Umur, oke. Saya bekerja di sini. Oh, tujuan bekerja. Oke. Terima kasih ya jawabannya. Sebenarnya jawaban itu bisa teman-teman cari di Google Search saya. Bisa dilihat slide-nya? Oke ya, judulnya adalah
how to introduce yourself in professional situation. Jadi dalam situasi profesional atau situasi formal. Oke. Coba dilihat di sini. Try using this question to organize your thought. Ketika kamu dalam situasi interview, ya, yang harus diperhatikan yang pertama adalah goal. Tujuanmu ke depan apa? Selanjutnya apa? Skill. Teman-teman punya skill apa? Strength, ada kelebihan apa? Experience atau pengalaman apa? Oke. Kemudian selanjutnya adalah accomplishment best represent how you use this skill or strengths. Ya, for example, you have a TOEFL certificate or TOEIC certificate, or maybe you follow a training, ya, and then you have the certificate. Ya, itu adalah accomplishment. Oke, kemudian adalah selanjutnya, how can you immediately benefit the organization? Ya, kenapa ya perusahaan atau rumah sakit hire kamu, memilih kamu, keuntungan apa yang akan kamu berikan? Seperti itu. Oke, bisa dipahami poin-poinnya? Oke, tugas selanjutnya, ya, saya kasih waktu teman-teman semuanya 5 menit untuk menulis di kertas, ya, terkait poin-poin ini. The goals, the skills, the strengths, experience, accomplishment, and the benefits. Hitung ya? Come on. Oh ya, Mbak Lutfi. Oke, come on. You wanna stand up? Oke. Ya. Oke, for your friends, all your friends. Ya. Ya, oke, enough. I hope you can close the paper. Yeah, close the paper. Yeah. Throw into the pocket. After that, you can deliver your answer without the text. Yeah. Yeah, I challenge you. Okay. Yeah, okay. Yeah, ready? Okay. Okay, I will support you. Yeah. No problem. I will support you. Okay, come on. I believe I have good skill in my job, and I am strong, and I have strong background in nursing, education, and childcare. And I also other job. I could be influence help. Okay. To make interest people to change her life to be change to be whole life. Maybe not. Okay, thank you very much for Mbak Lutfi. Can you give applause for Mbak Lutfi? Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada pendidikan ataupun pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi keperawatan, khususnya pada mata kuliah English for Nursing. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.